Berikutnya kita buka sesi tanya-jawab, masih ada 23 menit kurang lebih. Silakan bagi yang ingin menanyakan sesuatu, mengkonfirmasi. Pak Tohar ataupun Pak Andro. Pak Agus dari Silakan Pak Kuningan. Agus. Monggo Agus. Ya, sangat menarik presentasi yang terakhir berkaitan dengan pendampingan kelompok itu sendiri. Di sini saya lagi tanam sorghum, Pak. Nah, sekaligus juga bagaimana mendekati petani-petani agar petani ini juga bisa tertarik dalam satu komunitas. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan sorghum itu sendiri, potensi pasarnya untuk di wilayah Indonesia dan juga di ekspor itu seperti apa, Pak? Dua pertanyaan itu aja dulu. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini diarahkan ke Pak Andro ya? Pak Andro, betul. Baik, Pak Andro, ada dua tadi. Yang pertama tentang komunitas ya, kaitannya dengan menggugah, menyemangati petani sorghum gitu ya, supaya bisa mengarah ke komunitas. Kemudian juga pemasarannya tadi yang kedua ya, terkait dengan sorghum ini potensinya seperti apa di luar misalnya gitu ya, ekspor. Silakan, Pak. Terima kasih. Tadi mohon maaf Pak, siapa dari Kuningan Pak? Agus. Pak Agus. Ya. Terima kasih Pak Agus pertanyaannya. Yang pertama mengenai kelompok tani ini memang tantangannya cukup berat ya Pak Agus. Jadi gini, pengalaman kami ketika membangun kelompok tani memang sudah ada dulu produk unggulan. Ini pintu masuk kami. Karena kalau belum ada produk unggulan memang berat sekali Pak. Berat sekali untuk membuat petani untuk mulai berorganisasi gitu. Nah, tapi terkait dengan sorghum sebenarnya sangat tergantung memang dengan penggerak. Dengan penggeraknya siapa yang bisa melihat apakah sorghum ini punya potensi seperti apa untuk pasar yang mana. Jadi kadang-kadang gini Pak Agus, kadang-kadang kita ini terlalu berpikir jauh, melihat pasar di mana. Jadi padahal di sekitaran kita pun bisa menjadi pasar. Ini salah satu kelemahan yang harus kita akui gitu. Membangun pasar itu berharap ada satu pasar yang besar yang langsung mengambil dan habis permasalahan gitu. Nah, itu akan terjadi ya sistem tengkulak tadi, sistem pedagang besar gitu. Nah, memang kembali lagi apakah di sana sudah ada penggerak kelompok tani yang bisa melihat sorghumnya ini akan diarahkan kemana, kemudian akan dibuat apa dan pasarnya seperti apa, itu Pak. Nah itu untuk kelompok tani. Jadi memang butuh champion ya Pak ya, butuh champion penggerak lah kalau menurut saya. Karena tanpa champion penggerak ini memang agak repot mengelolanya. Kemudian ketika sudah ada champion penggerak, mari nanti akan dicoba dibahas satu persatu. Mulai dari on farm, off farm-nya mau diapakan sorghumnya, kemudian pasarnya mau kemana dijualnya. Nah, kemudian terkait dengan pasar internasional sorghum Pak Agus ya. Nah ini memang saya harus terus terang ke Pak Agus karena saya juga ketika diundang rapat oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, saya bilang berkali-kali ke mereka. Saya tidak bilang sorghum itu tidak bagus, sorghum bagus. Sorghum itu bisa menyuburkan tanah gitu. Tapi hati-hati kalau pemerintah latah-latahan bilang ke petani sorghum itu potensi pasarnya. Data kalian mana? Karena ini latah-latahnya pemerintah seperti itu, Pak Agus. Kenapa?
Karena sorghum itu bukanlah produk keunikan Indonesia. Sorghum itu ada di mana-mana. Kalau kita bicara pasar sorghum internasional, pasarnya ada Pak Agus. Besar Pak Agus. Tapi kita nggak akan mungkin bisa mengalahkan Spanyol. Karena Spanyol penghasil sorghum terbesar untuk Eropa. Dan sorghum tumbuh subur di sana. Karena lahannya juga kering. Nah, ini yang terkadang harus kita mengerti ketika kita bicara pasar internasional. Nah, saran saya ketika kita bicara pasar internasional, maka mulailah dengan produk-produk yang punya keunikan Indonesia. Karena kita tidak akan punya pesaing, Pak. Saya mengembangkan kemukus dengan petani-petani saya, kami tidak punya pesaing dari Vietnam, dari India, dari manapun. Nggak ada kemukus, Pak, di sana. The only one, hanya Indonesia yang menghasilkan kemukus. Nah, permasalahannya, kemukus sudah lama mati, sejak dulu pernah jaya di masa kolonial Belanda. Nah, ini yang kami kembangkan perlahan-lahan. Karena kami tahu, pasar itu besar di sana dan tidak ada pesaing. Begitu juga dengan produk-produk yang lain. Jadi kami mencari keunikan-keunikan produk dan kami bekerja sama dengan partner-partner dan customer-customer kami yang memang punya visi yang sama ya di Eropa sana. Misalnya ada beberapa customer kami yang kami tawarkan bagaimana kalian tertarik dengan madu hutan nggak? Karena mereka sudah membeli produk vanila kami misalkan. Oh iya madu hutan, silakan kirim ke sini sampelnya kita cek uniknya apa gitu. Ada nggak nilai uniknya dibanding madu yang ada di Eropa? Ada story-nya nggak? Ada ceritanya nggak? Bagaimana petani-petani itu menghasilkannya? Bagaimana kehidupan petani itu? Nah, kalau itu semua masuk dalam satu paket, maka bisa dipastikan itu punya potensi untuk kita ekspor. Itu kira-kira Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andro. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Mau nanya Pak, saya ini baru pertama kali dengar kata kemukus Pak. Sebenarnya kemukus itu seperti apa sih Pak? Terima kasih. Nah, Pak Tohar bisa googling di Google kemukus, itu keluar Pak. Kemukus itu kayak black pepper Pak. Tapi dia itu dikenal sebagai lada Jawa karena dia hanya ada di Jawa. Siap. Makanya saya bilang kita ini, kenapa Pak? Persyaratannya seperti apa sih Pak? Untuk tanah yang disyaratkan untuk tumbuh kemukus Pak? Kemukus itu biasanya tumbuh di pohon inangnya Pak. Jadi kayak vanila dia merambat, kayak lada. Dia masuk dalam varietas lada. Dan dia harus tumbuh kalau bisa ada tanaman perambat atau tumbuhan hidup yang menjadi perambatnya. Itu banyak biasanya tumbuh di dataran antara sekitar 300 ke atas Pak. Sampai 1000 meter. Biasanya di Temanggung, di Magelang, di Purworejo, gitu. Nah itu endemik Jawa Tengah. Padahal sebenarnya dia bisa menyebar di seluruh Jawa selama iklim mikronya terpenuhi. Terima kasih Pak, terima kasih. Pak Tohar nih. Ya, silakan. Pak Tohar. Selamat malam semuanya. Malam. Ya, ini untuk pertama kali saya Pak Tohar, jadi saya perdana ya, memulai baru 3 hari ini mulai mencangkul. Untuk sementara ini saya menanam jagung ya Pak, belum mulai nanti seminggu dari sekarang mulai penanaman, sekarang baru mencangkul. Tetapi ada potensi untuk bertani juga gitu, sekitar lahan 210 meter ya. Yang saya ingin bukan bertanya, mungkin ini tadi saya tertarik dengan RAB Pak, RAB-nya lah gitu ya. Jadi nanti mohon di-share ke saya ya Pak ya. Untuk perhitungan padi, saya memang tidak akan langsung ke organik,
sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tohar. Jadi pelan-pelan gitulah. Untuk beberapa lahan tadi saya sudah konfirmasi juga sama yang biasa ngurus di sini gitu. Jadi kita akan 100 meter kita tanamin organik dengan yakin saja. Yang selanjutnya akan saya serahkan ke yang ngurus itu tadi. Jadi saya nanti lebih beli organiknya gitu, Pak. Demikian saja, Pak. Mungkin saya tadi tertarik dengan ini gambaran biayanya gitu ya. Ini juga untuk bertani juga boleh dibilang perdana juga, Pak, saya ke padi ya, padi. Kalau jagung sudah mulai mencangkul baru 3 hari ini sampai tadi sore. Demikian saja, Pak Tohar. Terima kasih untuk itunya, mohon dikirim nanti ya ke saya. Baik, Bah, nanti bisa kita sharingkan, Bah. Hitung-hitungan seperti apa sih biaya-biaya yang muncul seperti itu, Bah. Ya. Terima kasih, Bah. Ya, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih, Abah. Untuk materi nanti kita share ya, PDF filenya. Kemudian kalau memang tadi perlu lebih lanjut diskusi atau sharing lebih dalam ya dari Pak Tohar terkait dengan RAB kah, ataupun juga tadi yang perlu diteliti bersama katanya dengan POC dan bibit tadi ya. Mungkin bisa kita adakan sesi berikutnya. Iya. Baik, terima kasih ya, Bah. Ada lagi yang lain? Satu pertanyaan terakhir. Iya, Pak. Halo, Pak Nyoman. Pak Nyoman, saya mau nanya. Monggo Mas Habib dan tim. Untuk Pak Andro. Nah, ini kita mau nanyakan beberapa teman kita di komunitas kan mengembangkan teknik pertanian biodinamik, ya, di mana pertanian itu dengan menggunakan metode semacam holistik gitu loh, semacam menggunakan cara kerjanya alam, energi gitu. Terus kalau misalnya di komunitas organik di luar komunitas kita itu gimana? Apakah sudah mengenal yang pertanian kayak gitu dan tanggapannya gimana? Kayaknya Pak Tohar juga sudah mempelajari ya itu tentang biodinamik juga itu. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Mas Habib. Terima kasih. Pak Andro, mungkin ada pandangan. Makasih Mas Habib. Terus terang biodinamik ini kalau kita bicara integrated organic farm itu bisa dikatakan sebagian juga mix antara biodinamiknya pasti ada di situ gitu. Tapi seperti apa detailnya kan sangat variannya kan akan sangat beda-beda gitu karena pengertian orang juga kan akan beda-beda gitu. Nah, saya tidak di komunitas kami itu tidak terdefinisikan biodinamik itu. Jadi kita karena untuk mengerti itu tidak semua orang juga gampang bisa mengerti itu, Pak Habib. Jadi kita lebih kepada satu tatanan biodiversity, microbalance kita bilang ya, lebih ke arah sana. Yang secara teknikal itu masih bisa kita bedah lagi gitu. Karena ketika kita bicara integrated organic farm management, itu kan variabelnya kan banyak sekali, Pak. Ketika kita bicara microbalance aja, masing-masing lahan itu radius misalkan 1 kilo aja sudah beda lagi microbalance-nya. Nah, microbalance ini kalau dalam pengertian saya juga bagian daripada microdynamic itu gitu, untuk melihat balancing alam yang ada di sana dan bagaimana kita melihat perilaku tanaman, perilaku tanah, perilaku dari cuaca, sehingga kita bisa mengoptimalkan apa yang kita usahakan di lahan itu. Tapi terus terang memang ini belum jamak kita lakukan di petani binaan kami. Terima kasih, Pak. Boleh ikut menjawab, Mas Habib? Oh, silakan, Pak Tohar tadi dan juga. Jadi memang saat ini saya sedang mempelajari, Mas. Jadi sedang mempelajari, sedang menganalisa
dan memang mau memproses salah satu bahan yang akan digunakan untuk biodinamik. Nah, ini nanti karena ini informasi awal, katakanlah prosesnya mulai musim hujan, maka ini sudah saya siapkan bahan-bahannya Mas Habib. Nah, bahan ini nanti setelah jadi, nanti saya bisa share ke teman-teman PIG yang membutuhkan. Tapi karena prosesnya cukup lama, 6 bulan, nanti tunggu tahun depan, jadi nanti bisa saya sharekan, karena kebetulan saya akan membuat dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi ini sifatnya saya baru mau mencoba sambil mempelajari sebenarnya seperti apa sih cara kerjanya. Tapi paling tidak tetap ini bermain di bakteria sebenarnya. Jadi disitulah. Ya. Makanya ini saya sedang mencoba mengamati. Kemarin saya sempat mencoba, tapi hasilnya belum kelihatan karena belum menggunakan yang BD 500. Jadi masih menggunakan GOHE. Kalau hasilnya masih belum maksimal. Nah, nanti ini sambil saya amati, saya juga diskusi dengan beberapa teman-teman yang kebetulan hobinya bermain di bakteria atau mikroba. Nah, ini nanti akan setelah ada informasi yang lebih detail, saya juga bisa sharekan ke teman-teman PIG. Seperti itu tambahan dari saya, Mas Habib. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sharingnya Pak Andro, Pak Tohar malam ini, menyemangati untuk kita semua. Semoga nanti kita bisa lebih mendetailkan, melihat potensi yang ada di masing-masing wilayah dari OGR maupun juga yang sudah ada ya, KSP dan sebagainya, yang kemungkinan nanti bisa mulai dibentuk, dipikirkan kelompoknya dulu gitu ya, sehingga bisa 3 pilarnya yang diinisiasi Pak Andro ini bisa dijalankan. Kalaupun nanti perlu ada sesi training pelatihan Pak Andro, boleh ya diundang sebagai narasumber lagi. Nanti menunggu semangat dari teman-teman di masing-masing wilayah. Semoga kita bisa mulai dari hal yang kecil, dikembangkan, kemudian pasar tadi ya, kelompok dan sebagainya, sehingga bisa sufficient tidak memenuhi swasembada dan sebagainya dari apa yang kita tanam. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir di malam ini. Semoga bermanfaat sharing dari kedua narasumber hari ini. Kita lanjutkan di kajian berikutnya. Selamat malam, rahayu semuanya.